Al-Fatihah, Basirah 38. Masih separuh ayat terakhir. Ayat pertama Al-Fatihah ya. Ayat terakhir sih. Jadi satu ayat Bismillahirrahmanirrahim belum tuntas, sudah dapat 38 video. Itu mengindikasikan bahwa Allah itu kaya ilmu. Jadi Al-Fatihah yang 4 kalimat ini ternyata gudangnya ilmu, khazan. Gudangnya ilmu. Makanya pantas ulama-ulama yang mutabahhir, yang sudah bergelut di bidangnya itu, kalau mensyarahi tafsir itu sampai 20 jilid. Bayangkan, ayat satu apalagi aja sudah 38 video ini belum kelar, belum selesai, belum final. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT adalah maha kaya ilmu. Jadi sampean nyetel video ini tidak cukup hanya 1 kali. Ini baru 38. Kalau sampai 40 video, baru 1 ayat. Bagaimana sama cara memahaminya? Kalau berkali-kali berulang menontonnya, maka sampean ini akan apa? Fatihah ayat 1 saja ini. Bismillahirrahmanirrahim akan mendarah daging di sini. Ketika baca, sampean bukan hanya lewat di bibir, tapi apa? Sudah mendarah daging, sudah menjiwai, sudah menjadi ruhnya sampean. Satu paket sudah. Akan menjadi kekuatan. Alhamdulillah. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Ulas. Sudah kita maklumi bersama berkali-kali bahwa Maha Rahman menciptakan segala sesuatu, segala benda-benda di alam semesta ini adalah berdasarkan rahmatnya. Untuk apa diciptakan benda-benda ini, semua makhluk ini? Untuk apa? Agar benda-benda ini sebagai duta Allah, sebagai delegasi Allah, secara implisit dapat mensuarakan, dapat menjelaskan, dapat menceritakan siapa itu Allah, dapat menceritakan kisah-kisah Allah yang diperagakan oleh alam semesta ini. Jadi ketika alam semesta ini menjalani kehidupan, itu sebetulnya sedang menceritakan tentang Allah secara implisit. Karena benda itu nggak punya lisan. Kan sudah saya contohkan kemarin kepada gunung meledak. Apa tujuannya gunung meledak? Yang meledakkan itu kan gunung, Allah. Biar menceritakan bagaimana Allah itu memuntahkan isi perut bumi ini. Semua dikeluarkan. Laharnya dikeluarkan, batu kerikilnya dikeluarkan. Tambangnya dikeluarkan. Itu suatu isyarat bahwa di dalam perut bumi ini banyak yang lebih berharga selain yang dimuntahkan gunung.
agar manusia ini mencari tahu, menggalinya. Ternyata kan sudah ketahuan sekarang. Dan sudah dibongkar seperti bahan bakar, tambang emas, nikel, uranium, dan lain sebagainya. Itu adalah itu adalah kanzun. Apa itu kanzun? Apa? Simpanan Allah ya, dititipkan dalam perut bumi, harta karun dengan kata lain. Itu untuk siapa? Untuk manusia biar dikelola dengan baik dan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk dikorupsi. Paham ya? Itu secara implisit tapi nyata. Apa implisit ini? Tidak bersuara itu namanya, tidak keluar-keluar. Tidak bisa ngomong dengan lisan. Dia itu ngomongnya hanya dengan kerja nyata. Jadi keterangan benda-benda ini menjelaskan tentang Allah, tentang keagungan Allah itu dengan apa? Dan kerja nyatanya. Yang menunjukkan bahwa dalam perut bumi ini penuh dengan kekayaan yang harus dipergunakan dengan baik. Itu secara implisit, secara tersirat. Meneng, gak ngomong, tapi kinerjanya adalah menceritakan apa yang sebenarnya dalam perut bumi ini. Itu baru benda-benda. Tapi kalau manusia itu harus secara eksplisit, bukan implisit lagi. Secara vulgar. Karena apa? Dalam diri ini, dalam diri manusia ini ada 4 lapisan. Ada jasad yang berkaitan dengan apa? Af'alullah. Efeknya adalah diikat oleh syariat, dipandu oleh syariat. Mana yang perlu, yang bisa dilakukan oleh syariat dengan hukum-hukum dan kata lain. Lapisan kedua, kolbun, yang berkaitan dengan apa? Hah? Kolbun kan hati. Yang berkaitan dengan apa? Nama-nama Allah. Nama Allah dan nama-nama sifatnya. Asmaul Husna. Itu kolbun. Hati itu tidak boleh dienggoni selain apa? Nama-nama Allah. Baik nama zatnya, baik nama sifatnya. Kalau hati ini penuh dengan selain itu, sumpah. Urusan dunia dimasukkan ke hati. Itu nama Allah bersinggah sana di hati itu keluar, gak kerasan. Itu lapisan kedua. Lapisan ketiga apa? Nafsun, fuad, basirah, kesadaran. Kaitannya dengan apa? Dengan sifat-sifat Allah. Lebih khusus lagi adalah sifat yang 7, sifat ma'ani itu. Yang kami sebut dengan energi. Yang keempat apa? Ruh. Yang berkaitan dengan zat Allah. Nah, 4 lapisan ini bila dikuasai, dialami oleh manusia, maka akan disebut dan insanul kamil. Kenapa disebut insanul kamil? Karena dengan pengetahuannya tentang 4 dimensi ini, yaitu ma'rifatul af'al, ilmu-ilmu tentang perbuatan Allah, ma'rifatul asma, pengetahuan tentang
nama-nama Allah, nama zat dan nama sifatnya. Terus ribatus sifat yang 7 ma'ani itu menguasai sehingga bisa menyadari ketika energi Allah yang 7 itu dipakai, itu hubungannya. Kemudian yang terakhir ada apa? Ma'rifatud dzat. Jadi dzat ini adalah memancarkan apa? Af'al, asma, sifat. Jadi induknya di dzat. Apa itu hakikatnya dzat? Dzat ini kan sosok. Allah itu bukan sosok. Jadi dzat ini dipakai sebagai pemahaman saja. Hakikat daripada dzat itu adalah apa? Kunhidat. Apa kunhidat itu? Rabbul Izzah. Itu yang nggak bisa dibahas. Yang bisa dibahas. Apa itu hakikat dzat itu? Inna di Allah. Nah, itu. Inna di Allah. Nah, ini pembahasannya dalam kalau dilanjutkan. Jadi, kalau empat-empatnya ini dikuasai, ya, dipahami, maka manusia itu dikatakan al-insanul kamil. Kenapa? Karena dapat merealisasikan tentang pancaran-pancaran zat, pancaran-pancaran Allah SWT. Apa yang dipancarkan? Af'alnya, asma'nya, sifatnya. Apa pancaran itu? Zat ini kan gaib, samar, batin. Itu bisa dikenal karena Rabbul Izzah memancarkan yang af'al, asma' dan sifatnya itu. Baru dikenal, baru zahir. Saking zahirnya, lebih nyata daripada nafas ini sendiri. Allah itu jelas, nyata. Jadi kalau ini sudah dipahami, 4 dimensi tadi itu, maka itu dikatakan al-insanul kamil. Karena apa? Sudah dapat menjelas, sudah bisa membaca, bisa mengenali Allah secara utuh. Sehingga bisa menceritakan sama sesamanya yang tidak paham. Orang sholat ya tidak mengenali Allah secara utuh dengan 4 dimensi itu, apa? Sholatnya sah tapi tidak sempurna, tidak utuh, tidak sempurna secara utuh. Kenapa? Karena nggak mengenali, hanya mengenali nama saja, satu sisi. Hanya mengenali nama Allah saja. Paham ya? Jadi manusia ini adalah makhluk sempurna kalau sadar, sehingga bisa menceritakan siapa itu Allah. Bagaimana perannya Allah itu dalam diri ini setiap saat. Bagaimana interaksi makhluk dan khalik ini setiap saat. Jadi hubungan Allah, khalik dan makhluk itu ada hubungan penciptaan. Kan khalik, khalqun, penciptaan. Jadi hubungannya apa? Hubungan penciptaan. Kemudian dia gak paham proses penciptaan jadi makhluk itu bagaimana. Itu baru paham kalau sudah menguasai 4 dimensi ini. Paham ya? Ma'rifatul af'al, asma, sifat, dan zat. Itu secara vulgar. Nah, di antara 4 dimensi ini, yang bisa mensuarakan dan menceritakan tentang Allah itu secara pas, apa itu?
Dimensi yang mana? Jasadkah? Syariatkah? Kolbunkah? Asma? Atau hanya nafsun, sifat, atau ruh dengan zat? Mana? Hah? Dimensi 2, 3, dan 4. Hakikat dan makrifat. Itu yang bisa mensuarakan dengan jelas. Karena manusia ini delegasi. Duta juga. Kalau benda-benda itu adalah duta. Perwakilan Allah yang bisa mensuarakan siapa Allah. Apalagi manusia yang sudah jangkep 4 dimensi. Paham ya? Nah, ketika manusia ini berinteraksi, empat-empatnya ini harus dipakai. Contoh, ketika jasad bekerja, berbuat, beraktivitas, berkala, kemudian tidak melibatkan dimensi 3, tidak melibatkan kesadarannya, maka jasad ini bekerja tidak ubahnya bahaim, hewan. Berbuat apa saja. Bagaimana itu hewan? Hewan itu tanpa arah, tanpa misi. Tanpa berbuat semaunya. Tanpa arah, tanpa tujuan. Begitu juga berkalam, berpidato, dan lain sebagainya. Itu tidak ada bedanya. Jadi kenapa? Bawa burung kakak tua, walaupun lisannya fasih, berbicara seperti orang manusia layaknya. Tapi itu nggak punya makna, nggak punya tujuan. Berarti ngomong aja, hanya menirukan. Itu nggak pakai kesadaran. Jadi tidak ubahnya dengan apa? Hewan. Jasad ini ketika beraktivitas kalau tidak melibatkan hakikat kesadaran. Paham nggih? Bekerja hanya bekerja saja. Tanpa tujuan. Yang penting makan, yang penting berjalan, itulah hewan. Tetapi ketika fuadnya, basirohnya, kesadarannya efektif, maka akan dapat mendeteksi ketika jasa ini bekerja. Akan dapat mendeteksi kinerja jasad. Ketika jasa ini bekerja, atau olahraga, atau berfutsal, atau main basket, main kasti. Nah, karena fuadnya, basiroh, jiwanya efektif, maka si fuad ini, si basiroh ini, si kesadaran ini paham. Oh, si jasad ini sedang memperagakan perbuatan Allah. Karena dalilnya jelas, vulgar. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah itu yang menciptakan kalian. Dan apa-apa yang sedang kalian lakukan. Dan yang sedang akan dilakukan itu semuanya perbuatan Allah. Ciptaan Allah. Allah yang bikin. Jadi ketika kita berbuat, itu sebetulnya adalah memperagakan perbuatan Allah. Karena hakikatnya Allah yang berbuat. Kalau tidak melibatkan kesadaran jiwa, maka ya seperti orang gila, seperti hewan, nggak punya kesadaran, tidak bermakna.
Walaupun menendang orang tidak bermakna itu. Orang paham, gila nggak usah dilayani. Tapi Pak Waki nendang Cak Holil, ya minimal ditangkis lah, menghindar. Oh, Pak Waki ini bukan gila ini. Pak Waki ini ternyata sadar orangnya. Minimal ngomong, ojo ngono Pak Waki. Lek pancen mau temenan ayo ten lapangan. Lah ngono ta? Ya. Ya Cak Holil. Ditantang sisan. Biar apa ngedon. Bukan mengajak apa gelut sebetulnya, hanya biar Cak Waki ngedon. Akhirnya kalau wis ngedon kan, nggak jadi. Itulah, paham ya? Jadi manusia ini kalau hakikatnya efektif, maka dia akan mendeteksi dan membaca, memahami bahwa jasad ini berkalan dan berbuat, bergerak adalah sebetulnya sedang memperagakan perbuatan Allah. Dengan kata lain, Allah sedang mengaktifkan energinya sehingga bisa gerak, bisa berbuat baik atau berbuat maksiat. Itu hakikatnya adalah sedang memperagakan apa? Perbuatan Allah. Paham ya? Oke. Jasad bekerja. Tapi dimensi 3 nggak efektif. Yang efektif hanya dimensi 2. Apa? Dimensi 2, kolbun. Maka kolbun itu hanya akan mengarahkan bahwa segala aktivitasnya hanya lillah. Tapi sebatas nama. Karena kolbun itu belum paham tentang Allah seutuhnya. Hanya paham nama. Hanya paham nama saja. Lillah. Beda dengan nafsun, jiwa. Mengenai Allah secara utuh. Sehingga segala perbuatan, segala gerak-gerik itu karena energi Allah. Kata jiwa. Tapi jasad mana paham dia. Wong dia itu hanya bekerja seperti hewan. Itu baru bermakna itu jasad bekerja ketika fuadnya, nafsunya dengan atau basirahnya itu adalah efektif, aktif dengan kata lain. Paham nggih? Itulah manusia sebagai duta. Orang kalau enggak masuk ke dalam pengenalan Allah yang utuh, dia tidak akan merusak. Tidak akan paham kalau kita ini sebetulnya duta. Hanya jasadnya saja. Ya, berbuat dan berkalam tanpa arah. Yang sesuai dengan dimensi 3. Paham nggih? Mudah-mudahan bermanfaat nggih. Amin. Ini manusia ini adalah makhluk yang pas untuk menceritakan, untuk mensuarakan, untuk merealisasikan af'al asma dan sifat Allah. Hanya manusia, itu pun kalau sadar. Kalau nggak sadar sama dengan syariat. Mau sadar, belajar habis pulang
digeledak nggak bisa. Belajar, kemudian amalkan. Dipancing dengan apa? Kesadarannya itu dipancing dengan apa? Dengan dzikir rasa. Zikir nafas. Dirasakan kalau nafas keluar masuk itu yang mengaktifkan adalah Allah. Kalau sudah zikir nafasnya jalan, maka energi yang lain itu juga akan jalan. Ketika melihat, ini saya bisa melihat perasaannya, pemahamannya, nggak usah diomongkan. Karena zikir rasa itu nggak diomongkan, dah. Di dalam hati. Paham ketika mata ini sudah aktif, berarti basarku, mataku diaktifkan oleh Allah. Itu energi Allah, basar itu. Basar itu energi Allah. Begitu juga telinga ketika bisa mendengar. Itu disadari. Hanya mendengar saja, ngomong saja. Tapi tidak disadari kalau itu Maha Rahman sedang hadir mengaktifkan 7 energi ini. Udhar ilmu hayat sangat besar kalam. Itu harus disadari. Apa bedanya? Nah ini. Bedanya sadar dengan tidak sadar. Kalau sadar itu menyaksikan. Update. Menyaksikan dari awal takbir sampai salat. Nggak henti itu, nggak putus itu. Nggak putus. Disaksikan sampai salat. Kalau tidak sadar, nggak bisa menyaksikan. Hanya Allahu Akbar, rukuk sujud udah selesai. Nggak ada kesan. Nggak ada kesan. Itu namanya syahadah. Menyaksikan. Bukan iman. La ilaha illallah. Ini kembali ke beberapa tempat tadi kembali. Itu info. Bukan penyaksian. Hanya sebatas iman. Bahwa alam semesta ini yang menciptakan ada Allah. Itu sebatas percaya. Belum menyaksikan. Ingin menyaksikan perbuatan Allah yang update masuk ke dalam diri ini. Masuk ke dalam diri Allah sekarang sedang berbuat apa. Ya sedangkan sedang memasukkan nafas. Sedang mengaktifkan kalam kita. Sedang mengaktifkan basar kita. Bisa melihat kanan kiri. Mengaktifkan telinga kita. Sehingga bisa mendengar. Itu harus disadari itu ketika memakai. Enggak disadari, itu namanya suka. Sholatnya juga sukara kalau nggak sadar. Jadi orang mabuk itu, orang nggak sadar itu bukan hanya karena mabuk. Bukan hanya karena tidak menyadari energi Allah yang sedang dipakai, itu namanya mabuk. Sukaro. Jadi bukan hanya orang mabuk saja yang sukaro. Orang yang tidak sadar itu juga maksudnya orang yang tidak menyaksikan kehadiran peran Allah yang sedang mengaktifkan perannya adalah itu juga mabuk. Jadi bukan hanya dalam salat saja, di luar salat pun harus dirasakan kehadiran peran Allah SWT. Semoga bermanfaat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.